Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama melakukan kebaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan ibadah ini akan makbul, diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Baik, mari kita lanjutkan taklim tahsin Al-Qur'an yang sudah kita mulai Jumat kemarin, baru ya orientasi dan sedikit tentang materi tahsin Al-Qur'an ini. Saya kemarin agak lupa sampai huruf ba napa nggih? Huruf ba. Nggih. Oh nggih, huruf ba. Huruf alif dan huruf ba nggih. Kita lanjutkan untuk kita belajar makhraj dan sifat huruf. Jadi ini nanti kurang lebih ada 6 atau 7 pertemuan lah. Mudah-mudahan tidak sampai, mudah-mudahan ya. Tergantung nanti memberi contohnya banyak apa tidak. Seperti tadi pagi saya batas subuh di Masjid AR Sultan Mansur di Asrama Abu Dardiri dengan teman-teman mahasiswa asrama. Ini mendapatkan 4 huruf. Mereka baru belajar makhraj dan sifat sudah sampai huruf shin. Huruf shin. Padahal itu sudah 3 pertemuan. Dan nanti dari 29 huruf itu kita akan belajar makhrajnya dan sifatnya. Setelah itu baru nanti kita mentahsin, membaguskan bacaan Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah, kemudian masuk pada juz 30, surat-surat pendek yang biasa kita amalkan terlebih dahulu. Baru nanti kalau ini berlanjut bisa langsung masuk pada juz pertama, Al-Baqarah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan huruf yang ketiga yaitu huruf ta. Huruf ta. Bapak Ibu, huruf ta punya makhraj, punya sumber suara, punya tempat di mana huruf ta itu bersuara, mengeluarkan suaranya. Sebetulnya sama dengan huruf T. Huruf T, kita biasa mengucapkan huruf T. Itu sama makhrajnya, tanpa kita sadari selama ini, dan kita memang tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang sumber suara huruf T. Ya, saya belajar membaca dari mulai TK sampai kuliah tidak ada pelajaran mempelajari sumber-sumber suara pengucapan huruf abjad, huruf A, B, C, D, tekan Z itu tidak ada. Ya, kalau Al-Qur'an ini dipelajari, ada ilmunya, ada alasan kenapa kemudian kita itu mengucapkan huruf ta, punya landasan, jadi punya sumber. Dari mana huruf ta itu bersuara, yaitu ujung lidah. Ujung lidah diletakkan atau disentuhkan atau ditempelkan pada pangkal 2 gigi seri yang atas. Itu makhrajnya, sumber suaranya. Saya ulangi lagi, ujung lidah disentuhkan, ditempelkan pada pangkal 2 gigi seri yang atas. Panjenengan lebih paham sumber suara ini. Ujung lidah berada pada pangkal 2 gigi seri yang atas. Itu sumber suaranya, makhrajnya, tempatnya di situ huruf ta. Nah, huruf ta dan huruf
T itu memiliki perbedaan. Ada beberapa perbedaan sifat. Yang mana sifat ini saling berselisih. Terutama pada sifat yang pertama pada huruf ta itu yaitu sifatnya hames. Hames itu menghembuskan udara. Udara yang ada pada mulut itu dikeluarkan, dihembuskan, keluar, hames. Ta. Sehingga suaranya beda. Kalau kita kan selama ini kan T, ya, huruf T. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, kita biasa mengucap huruf T. Seperti kita mengucapkan tempe tahu. Nah, setiap hari kan kita makannya tempe tahu. Yaitu jahar. Kalau tempe tahu itu jahar. Ya, huruf T itu sifatnya jahar. Udaranya tertahan. Nah, Al-Quran huruf ta itu sifatnya hames. Jadi berselisih. Jadi kita selama ini kalau membaca huruf ta Al-Quran, kemudian membacanya tidak dengan sifat hames, udaranya berembus, berarti kita selama ini membaca Al-Qur'annya itu masih dipengaruhi atau masih menggunakan dialek atau logat aksen kedaerahan. Itu persoalan. Karena kalau membaca Al-Qur'an ini huruf ta tidak sesuai sifatnya, berarti kita melakukan kesalahan. Walaupun kesalahannya ini kesalahan yang ringan, kesalahan khafi, kesalahan yang tidak sampai pada penghukuman berdosa atau tidak dihukumi berdosa. Sekalipun kesalahan ringan, kesalahan khafi, tetapi tetap ini adalah kesalahan. Karena apa? Menghilangkan hak. Huruf itu punya hak makhraj dan hak sifat. Nah, ini sifatnya kalau ada yang dihilangkan berarti kita menghilangkan atau mengurangi hak. Nah, salah satu hak huruf ta itu adalah sifat hames. Jadi hamesnya itu harus dikeluarkan, udaranya harus dihembuskan. Ta. Terjelas, ini terdengar jelas apa tidak ini? Ta. Jadi seperti suaranya itu kayak pecah gitu nih, kayak pecah. Yaitu udara yang keluar, yang berembus dari mulut. Ta. Jadi bukan tempe tahu, tapi tempe tahu. Nah, jadi butitik itu bukan butitik, tapi butitik. Nah, ya. Ya. Ini bukan titik, tapi titik. Nah, jadi ada hamesnya, ada udara yang berembus dari mulut. Seperti halnya kita membaca surat Al-Lahab, misalnya, ayat yang pertama. Tabat, ya itu bukan tabat. Nah, selama ini kan kita bacanya tabat yada abi lahabi watab. Nah, itu kan ngedok nih. Aro'aital ladzi alam taro zalikal kitabu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Tangin karena biasa kita tangis ya. Ya bangun tidur ya, bangun tidur. Ya, biasa tidur, harusnya tidur ya. Ta'i, bukan tangi tapi ta'i. Bukan roti tapi roti, ya, roti. Bukan cinta tapi cinta, ya. Cintaku ya, bukan cintaku ya, kan ngedok nih. Ngedok Purwokerto, ngedok Banyumasan nih. Selama ini kita masih membaca Al-Qur'annya itu ngedok ngapak-ngapak Banyumasan. Ini pada huruf ta, sehingga ini persoalan. Ya, huruf ta itu menjadi persoalan, ya, terutama lidah orang Purwokerto, nih, karena biasa Purwokerto, nih. Sehingga harus menyesuaikan dengan sifat hurufnya yaitu hams, udaranya berhembus. Itu sifat yang pertama, yang sangat memengaruhi, sangat membedakan pengucapan kita sehari-hari, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, huruf T dengan huruf ta. Al-Quran yang sifatnya hamas itu. Berikutnya, sifat berikutnya dari huruf ta itu adalah sifat syiddah. Syiddah itu artinya menahan udara, menahan suara, maaf. Suaranya ditahan. Suaranya ditahan, tidak lepas.
Jadi syiddah. Kalau lepas itu rokhawah. Kalau tertahan itu syiddah. Jadi ini syiddah. Sudah udaranya berembus, tapi suaranya tertahan. Jadi posisi ujung lidah itu diletakkan dulu, ditempelkan dulu pada pangkal dua gigi seri yang atas, baru kemudian mengeluarkan suara. Suaranya ditahan dulu. Da, da, sehingga ujung lidahnya nempel dulu, baru bersuara. Ini sifat yang kedua, syiddah. Yang ketiga, dia punya sifat istifal. Istifal itu posisi lidahnya tetap di bawah, tidak naik ke atas, tidak terangkat naik. Istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati. Mengucapkan huruf ta ini harus hati-hati, ya, dan tidak lancar. Hati-hatinya pada sifat hamesnya itu harus dijaga betul bahwa huruf ta itu udaranya harus dikeluarkan, dihembuskan, dan jangan sampai syiddah, jangan sampai jahar, maksudnya jangan sampai jahar, jangan sampai tertahan, udaranya jangan sampai tertahan. Yang tertahan itu adalah suaranya syiddah, kalau udaranya dihembuskan. Jadi hati-hatinya adalah menjaga sifat yang pertama itu yang harus dijaga, karena itu yang sangat bisa dirasakan, sangat bisa dirasakan pengucapannya, karena sangat berselisih sekali dengan pengucapan kita sehari-hari. Mari kita praktek, Bapak Ibu. Monggo, da. Sa. Ya, ini harus praktek. Suaranya cuma satu ya. Ya, monggo Bapak Ibu yang Iya, ya, tafsir itu harus praktek. Kalau tidak praktek nggak bisa, harus praktek nih. Artinya harus mencoba ya. Ya, adapun nanti hasilnya yaitu nanti urusan belakangan gitu. Yang penting kita mencoba dulu untuk praktek nih. Walaupun mungkin suaranya tidak jelas di telinga saya ini, yang penting sudah mencoba untuk praktek. Monggo, da, sa, di, ti, tu, tu, ta, 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 ti, 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 tu, 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 ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, bat. ta, ti, tu, bat, Iya. Tempe, tempe, tahu, tahu, tahu tempe. tahu, tahu, tempe. Jangan ketawa dulu, Bu. Harus praktek dulu. Kita Ya memang ya saya kalau mencari contoh ya bahasa kita sehari-hari biar teringat ya. Jadi ingat huruf ta yang hames itu nanti ingatnya tempe atau tempe tahu. tempe. Jamaah saya di tempat lain itu ya pasti akan teringat terus ya ketika mencari contohnya itu dengan bahasa kita sehari-hari yang sering kita ucapkan dan sering kita rasakan gitu. Nah, ini tempe tahu kan yang paling akrab dengan kita gitu. Oke. Tadi agak susah tuh ya, kayak Iya, karena hamesnya ada tadi agak sifat hamesnya itu nggih, hames. Karena kebiasaan kita itu kan dialeknya, logat kita, aksen kita kan jaher. Udaranya tertahan. Nah, sementara ta ini hames, udaranya berembus. Yang ini menjadikan kita itu kalau membaca Al-Qur'an misalkan didengar oleh orang yang paham dengan bacaan, dengan ilmu tahsin, sudah tartil bacaannya sudah fasih itu ya paling enggak kita ya dimesemi gitu lah. Bisa dinilai bahwa wah ini bacaannya belum tepat ya, belum tepat sifatnya. Ini huruf ta ini memang agak susah karena kebiasaan kita. Sehingga kita harus menyelesaikan betul dan harus berlatih betul. Kalau tidak berlatih tidak bisa nanti hasilnya tetap tidak optimal. Banyak orang bisa belajar sendiri, mempelajari makhraj dan sifatnya dengan berbagai
referensi yang ada. Tetapi kalau belajarnya sendiri tanpa kemudian praktek latihan, kemudian dicek di hadapan orang yang punya kompetensi di bidangnya, artinya lebih yang lebih punya kemampuan di dalam praktek membaca, ya selamanya tidak akan pernah bisa. Dia hanya menguasai teorinya, keilmuannya, tapi prakteknya tidak bisa. Jadi tahsin itu tidak bisa hanya dipelajari pengetahuannya saja, tetapi harus praktek. Karena tahsin itu adalah ilmu praktek. Itu huruf da. Nah, coba kita praktek pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Ayat kelima. Kalau Bapak Ibu sudah ada mushaf, sudah disediakan mushaf, silakan bisa dibuka surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Pada kata nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masih belum. Sudah lumayan. Ya, nasta, bukan nasta, tapi nasta. Nasta. Jadi bukan roti, tapi roti. Roti. Ya. Bukan roti tar, tapi roti tar. Roti tar. Nah ini nasta. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Kemudian ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim, taqim, ya, bukan taqim tapi taqim. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya, ayat terakhir, yaitu pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Monggo. Siratal ladzina An'amta alaihim. An'amta. 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 Ta. Sama tak, bukan tak, tapi ta. An'amta. 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 Pada kalimat soal Baqarah yang kedua. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Kita, bukan kita, tapi kita. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Kemudian pada surat Al-Lahab. Nah, ini nanti bisa praktek Al-Lahab. Yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Oke. Nah, sebelumnya mari kita praktek dulu yang tadi itu nih, nggih. Tadi belum ini, lupa. Monggo. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Tatituat. Tatituat. Tatitubat. Tatitubat. Bat. Ya, bat itu ada suara yang keluar, itu seperti kolkolah. Ya, tapi itu bukan kolkolah karena huruf ta itu tidak punya sifat kolkolah, bukan pantulan, tetapi suara
yang keluar karena udaranya berembus setelah makhrajnya itu tertahan. Nah, itu ketika sukun huruf ta, ketika sukun mati, makhrajnya ujung lidah yang nempel pada pangkal dua gigi seri yang atas kan tertahan. Nah, kemudian dilepas. At. Nah, itu ada suara yang keluar dan itu udara, Jadi suara yang bercampur dengan udara keluar dari mulut ya ada seperti pantulan, tapi bukan pantulan, itu lebihan. Jadi karena udara yang berembus, suara yang tertahan ketika dilepas ujung lidahnya dari pangkal gigi seri itu kemudian keluar suaranya. At. Nah, ini nanti kalau offline itu nanti bisa jelas suara lebihannya itu. Jadi bukan pantulan. Baik, kita lanjutkan yaitu pada huruf yang keempat, huruf sa. Huruf sa. Kalau huruf sa tadi makhrajnya ujung lidah berada pada pangkal dua gigi seri yang atas. Kalau huruf sa itu di bawahnya. Sama-sama ujung lidah, tetapi ujung lidahnya itu nempel, ditentukan, diletakkan pada ujung dua gigi seri yang atas. Itu makhrajnya, huruf sa. Jadi jangan sampai membaca huruf sa itu membacanya sa. Kalau sa itu kan sin. Kalau sin itu ujung lidah berada di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Memang hampir sama, hampir berdekatan. Kalau sa ini ujung lidahnya nempel. Ini di layar mungkin kelihatan. Saya contohkan ini. Mohon maaf ini saya mungkin menjulurkan lidah. Mohon maaf melet. Ini ujung lidah nempel pada gigi seri atas yang ujung. Jadi ujung lidah diletakkan, disentuhkan atau ditempelkan pada ujung dua gigi seri yang atas. Itu makhrajnya, huruf sa. Jadi tidak terdengar sa. Tidak mungkin akan terdengar sa kalau tepat meletakkannya. Ujung lidah diletakkan pada ujung dua gigi seri yang atas. Itu makhrajnya huruf sa. Kemudian huruf sa punya sifat. Sifat yang pertama yaitu hamas. Sama dengan huruf ka, hamas. Udaranya berembus. Yang kedua, huruf sa itu punya sifat rokhawah. Suaranya kendor, lunak, atau tidak tertahan. Lepas, suaranya lepas, tidak tertahan. Yang ketiga, lidahnya di bawah atau istifal. Kemudian yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau isma. Ini sifat-sifat huruf sa. Nah, mari kita praktek. Sa. Si. Tu. Sa. Sa. Si. Sa. Si. Si. Tu. Sa. Si. Su. Es. Sa. Si. Su. F. Sa. Si. Su. Bes. Sa. Si. Su. Bes. Ya, kalau misalkan mau cari contoh ya bacaan atau bahasa kita sehari-hari, kalau mengucap susu itu bukan susu tapi susu. Kalau mau mengucapkan misalkan contoh kasur ya, itu bukan kasur, dengan kasur, tapi
Kasur. Misalkan sisir, bukan sisir, tapi sisir. Ya. Jadi tidak pakai S, pakai sa, sisir. Ya. Sisir. Kasur. Jadi itu surat Al-Kautsar. Nah, nanti kita contohkan ya, surat Al-Kautsar. Silakan dibuka surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Nah, yang biasa kita sebut dengan surat Inna A'toina. Itu harus diganti istilah itu. Jangan diteruskan. Bukan nama suratnya. Nama suratnya Al-Kautsar. Kautsar. Pakai kau, bukan kau. Banyak orang kan menyebutnya surat Kausar. Ini pada kata yang terakhir ayat pertama. Ini Inna a'tainakal kautsar. Monggo. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Oke. Kemudian surat At-Takatsur. At-Takatsur. Di bawahnya surat Al-Qari'ah. Surat yang ke-102. Pada ayat yang pertama ada contoh huruf sa, kemudian pada ayat yang keempat juga ada, yang 7 juga ada. Yang terakhir 8 ada. Monggo. Dari ayat yang pertama kita baca penuh saja. Alhaakumut takatsur. Monggo. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa. Jangan saufa. Ya. Wawu sukun itu dibacanya u. Dengan suara lain. Sau, bukan sao. Ya. Seperti kita mengucap saung. Ya, itu bukan saung kan. Kan bukan saung. Saung. Nah ini saung. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, contoh lagi pada surat di atasnya itu surat Al-Qari'ah ayat yang keempat pada kata al-mabthus. Nah, itu kita bisa jadikan contoh dan ayat yang ke-6 itu ada. Ya, mari kita contoh, kita praktek pada ayat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Monggo. Yauma ayat yang ke-6. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Baik.
Cukup nggih. Kemudian kita lanjut huruf berikutnya yaitu huruf jim. Nama hurufnya jim. Nggih, jim. Huruf jim punya makhraj, punya tempat, punya sumber suara yaitu di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah dan langit-langit. Sumber suaranya tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Itu sumber suaranya huruf jim. Huruf jim sama dengan huruf J. Nah, sama dengan huruf J. Sumber suaranya sama. Bapak Ibu kalau mau memperhatikan sumber suara huruf J, silakan diperhatikan. Pasti itu tempatnya di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah. Memang tidak bisa begitu dirasakan nggih. Tapi para umul qura mempelajarinya huruf jim itu sumber suaranya di tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Huruf ini tidak ada persoalan pada pengucapan, pada sumber suaranya, karena sama. Sumber suaranya sama. Seperti huruf ta itu tadi sama dengan huruf T. Huruf jim sama dengan huruf J. Yang membedakan itu adalah sifatnya. Sifatnya sangat berbeda. Ada sifat yang sangat berselisih. Huruf jim punya sifat al-jahru atau jahr. Udaranya tertahan. Tidak boleh dihembuskan. Ini nanti kita harus berlatih betul huruf jim ini. Karena kita, logat kita, dialek kita sehari-hari, aksen kita huruf J. J itu hames. Udaranya berembus. Karena kita biasa jalan-jalan. Apalagi ini PPKM-nya tidak jadi, batal ya sudah. Nggih, akhir tahun ini kita pasti pada jalan-jalan. Nggih. Jalan-jalan tuku jajan. Jajane gedhog saka raja. Nggih. Jalan-jalannya ke Jogja, apa ke Jakarta. Nggih, Bu Titik mudik. Saya orang Trinitas. Mudiknya kemana sih, Bu? Mudiknya nggak mudik kan? Oh, enggak mudik. Lewat aji barang. Aji barang ya. Oh, ini nanti kalau aji barang banyak cerita sama saya nanti nih kalau ketemu nih. Jadi saya orang Banjarnegara ya Banjar. Kita biasa ngucap ini wajah, wajan itu nih. Jadi sifat hurufnya itu hames. Jadi berselisih dengan huruf jim. Karena huruf jim itu jahr. Nafasnya, udaranya tertahan. Tidak boleh dihembuskan. Sifat yang kedua, dia punya sifat syiddah. Suaranya tertahan. Suaranya tertahan. Tidak lepas. Tidak lunak, tidak kendor. Tapi tertahan. Suaranya tertahan. Jadi udaranya tertahan. Suaranya tertahan. Tapi posisi lidah di bawah istifal. Sifat yang ketiga istifal. Lidahnya di bawah. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Invita. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati. Ismat. Hati-hatinya terutama pada sifat huruf yang pertama jahr. Harus dijaga betul. Udaranya jangan sampai dikeluarkan atau dihembuskan. Yang keenam, huruf jim itu punya sifat namanya qalqalah. Jadi ada 5 huruf yang sama sifatnya qalqalah. Yang pertama yaitu kemarin huruf ba. Huruf ba itu qalqalah. Huruf jim juga qalqalah. Memantulkan suara tambahan ketika sukun atau mati. Baik mati di tengah kata maupun di akhir kata. Monggo praktek. Ja. Ji, ju, ja. Nah, kita sing ngedok wong Banyumas, Purwokerto ki aji barang, nggih. Nggih. Ampun aji barang, aji. Nah, aji barang, nggih.
Ini. Pak Aji. Monggo ulangi lagi. Ja ja ja. Ja, ja, Ji ji ji. ji, ji, Ju ju ju. ju, ju. Ja ji ju aja. Ja, ji, ju, aju, ja. Ja ji ju baja. Ja, ji, baja. Iya, tasih terasa ngedok, Banyumasan ngapak-ngapak, jajiju. Udaranya masih keluar. Jadi udaranya ditahan, jangan dihembuskan. Baik, mari kita praktek pada kalimat atau kata kita sehari-hari. Ulangi lagi. Jajiju aja. Ja, Jajiju baja. ja, ju. Jalan-jalan Jalan, Jalan. ke Jogja. ke Jogja. Beli jajan. Beli jajan. Jajan, ampun jajan, Bu. Jajan baik. Jajan. 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 Getuk Sokaraja. Sokaraja. Nah, Sokaraja. Sokaraja. Ampun Sokaraja niku nggih. Aja jajan. Aja jajan. Iya, tapi aja nggih, aja jajan, tapi aja jajan gitu. Aja, Jajan. Ya, nggak boleh jajan, tapi bolehnya itu jajan. jajan. Ya, kalau jajan itu berarti udaranya masih dikeluarkan kalau jajan. Tapi jajan. Iya, kan lu ilat Jawa ya mana nangel nggih. Iya. Iya, biasa anu sih goreng napa mawon nggih wonten wajah nggih. Ampun wajah, nggih ampun wajan tapi wajah nggih wajan. Ya, jangan jangan wajah tapi wajah. Jajan. Baik, mari kita praktek pada kalau di Al-Fatihah tidak ada huruf jim ya. Pada surat An-Nas ayat yang terakhir ada huruf jim. Ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Monggo. Minal jinnati wan nas. Kemudian pada surat An-Nasr. Surat An-Nasr ayat yang pertama. Iya, ayat pertama sama ayat yang kedua ada. Idza jaa nasrullahi wal fath. Monggo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian surat Al-Lahab, surat di bawahnya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum min masad. Kemudian pada ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat yang keempat dan kelima surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Kedua. Surat Al-Fil.
Ya, gampangannya surat Alam Taro. Kan biasanya nyebutnya memang surat Alam Taro. Nggih. Ayat yang kedua nggih. Alam yaja. Nah, ini ada sukun ya, huruf jimnya yang sukun. Alam yaja. Nah, yaja itu yaja kepada a, ja bukan yaje. Nah, kalau yaje suara itu dialeknya orang Aji Barang. Nggih. Yaja, yaja ke a, yaja alam yaja al kaidahum fi tadlil. Monggo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Ayat yang terakhir 5, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik. Saya kira cukup nih, sudah jam 9. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nggih. Saya ada tausiah dulu Ustaz sedikit. Bagaimana? Ada tausiah sedikit untuk menutup. Oh, untuk kata penutup. Oke. Oh, nggih. Ya, penutupnya ya doa saja nggih. Doa saja lagi. Ya, jadi alhamdulillah kita mendapat berapa ini tadi? Huruf ta, huruf sa dan jim, 3 huruf nih. Ternyata ya tidak bisa 5 huruf ya, karena tadi juga agak telat. Jadi paling tidak 4 huruf lah, 4 huruf. Kalau 3 ya memang sesuai dengan rencana nih. Karena tadi juga cukup banyak kita mencari contohnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu pada hari Jumat yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rasikun atas ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah untuk pertemuan selanjutnya dan semoga selalu sehat ya Bapak Ibu sekalian dan Ustaz Rasikun. Amin. Terima kasih. Kami dari Fakultas Kedokteran mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu di kajian berikutnya. Akhirnya terima kasih Ustaz dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin